Hai, assalamualaikum. Saya mau ngasih komentar sedikit tentang perihal Mbak Eli Sugigi yang diintimidasi lah ya sama netizen. Jadi di sini saya lihat ada 3 hal. Satu untuknya Mbak Eli Sugigi, terus untuk anaknya, dan juga untuk para netizen. Mbak Eli Sugigi dikabarkan sewaktu sebelum menjadi artis terkenal dan belum kaya seperti sekarang, belum populer, pernah menitipkan anaknya kepada seorang pedagang sayur. Jadi para netizen berkata bahwa seorang artis harusnya memberikan contoh kepada publik halayak ramai sikap yang bagus. Tapi saat itu pendapat saya, seorang ibu tidak akan membuang anaknya, sekejam-kejamnya ibu tidak akan pernah membuang anaknya jika tanpa alasan penting, alasan yang tidak bisa dia hindari. Dan otomatis perasaan si ibu itu sakit loh membuang anaknya, dan itu dia sendiri pasti merasa menderita setiap malam teringat anaknya. Namun mungkin saat itu Mbak Eli Sugigi berpikir itu adalah hal yang terbaik karena dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Ya, dia berpikir kalau dia tinggal sama aku dia akan miskin, dia akan kelaparan, dia akan tidak bisa sekolah yang bagus saat itu ya. Dan kemudian setelah Mbak Eli Sugigi terkenal menjadi artis, wajar dong dia ingin lagi mencari anaknya itu sekarang berada di mana. Dan sekarang setelah beliau temukan, anaknya pun merasa kalau dia tidak bisa menerima sikap ibunya membuang dia dahulu. Namun saya melihat kepada anaknya ini bahwa apapun yang terjadi, latar belakang apapun, hingga Mbak Eli Sugigi ibumu membuangmu, tanda kutip enggak membuang tapi menitipkan saat itu sangat terpaksa demi masa depan kamu. Dan sekarang dengan mencarimu, mungkin Mbak Eli itu ingin memperbaiki karena dia tahu bahwa itu adalah kesalahan besar dalam hidupnya. Seandainya saja dia bisa membalikkan waktu, pinjam Doraemon itu ya, punya pintu kemana saja, Mbak Eli pasti akan mencari dan membayar mahal Doraemon untuk pinjam sebentar pintu Doraemon dan masuk ke tahun dimana dia menitipkan kamu kepada ayah dan ibu angkatmu sekarang. Walau bagaimanapun itu adalah ibumu, ibu yang mengandungmu 9 bulan di rahimnya, membesarkanmu, merawatmu di janinnya. Tetap ibumu. Sesoleha apapun kamu, jika engkau durhaka kepada ibumu, surga bukan milikmu nak. Ya, tolong maafkan Mbak Eli Sugigi sebagai ibu, memaafkan dia. Walaupun dia tidak berkata maaf, tapi apa yang dia lakukan adalah ekspresi kesalahan, kehilafan dan dia ingin memperbaikinya dengan ingin datang saat kau menikah. Maafkanlah ibumu. Yang ketiga, untuk para netizen, sebelum hakimin orang, ditelaah dulu latar belakang ceritanya. Jangan apa yang dilihat di TV, apa yang dilihat di YouTube itu yang betul, enggak. Jadi Mbak Eli Sugigi itu menitipkan anaknya kepada seorang pedagang sayur pada saat beliau itu sedang sangat miskin, sedang sangat drop, sedang tidak punya apa-apa, dan beliau berpikir bahwa kalau anak ini sama aku, anak nggak punya masa depan, pendidikannya akan terancam, dia bakal nggak sekolah, dia akan lapar. Itu latar belakangnya, dan dia saat itu memendam kesedihan, kepedihan di hatinya. Nggak mungkin beliau dengan senang hati, riang gembira menitipkan anaknya kepada orang lain. Tidak. Kita saja menitipkan anak kita di pesantren, kita nafkahi dia di sana, tapi kita tersiksa karena kita berpisah dengan anak. Tetapi apa pikiran kita untuk kebaikan dia? Itu adalah kehilafan Mbak Eli Sugigi saat itu, dan dia sangat terpaksa. Untuk Mbak Eli Sugigi, tetap semangat. Jadilah ibu yang terbaik. Setidaknya engkau sudah mencoba untuk memperbaiki kesalahanmu, karena tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya satu manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan itu adalah manusia yang luar biasa, yaitu baginda Nabi Rasulullah SAW.
Nabi Muhammad SAW, hanya beliau. Yang lain manusia, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi banyak yang kita lakukan kesalahan. Maafkan. Demikian, semangat untuk Mbak Eli Sugigi. Apa yang Anda lakukan sudah benar. Pertahankan Mbak Eli, dan semoga anak Mbak Eli bisa terbuka hatinya menerima Mbak Eli sebagai ibu kandungnya kembali, walaupun dia hanya menganggap ibu kandung yang sangat durhaka. Setidaknya tidak ada ibu kandung yang durhaka. Setidaknya dia menerima bahwa apa yang dilakukan ibunya adalah sebuah kesalahan dan ibunya kembali sekarang untuk memperbaikinya. Untuk netizen, lebih bijaksana dalam menyikapi masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.